Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat. Dari SPD, lahir di Samboja 28 Oktober 1984, pendidikan Ibu S1, pendidikan fisika, dan saat ini mengajar di SMP 11, guru IPA kelas 9 dan 8 CD, serta alamat ibu atau rumah ibu di BTN Babulu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, ketika kalian mempelajari gerak benda dan makhluk hidup, kalian dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, serta menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa benda. Nah, sekarang untuk gerak benda dan makhluk hidup, kita akan mempelajari yang pertama untuk pertemuan kali ini adalah konsep gerak, ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan gerak itu? Bagaimana makhluk hidup dapat bergerak? Bagaimana kita dapat bergerak? Ya, bagaimana benda-benda juga dapat bergerak? Nah, itu semua akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, ya. Konsep gerak. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih atau bagaimana sih benda itu dikatakan bergerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Ya, misalnya saja di sini ada gambar bis, ya. Coba diperhatikan, ada gambar bis yang berhenti di dekat pohon, ya. Lalu gambar kedua, bisnya menjauh dari pohon. Ya, bisnya menjauh dari pohon. Nah, di sini kita apakah bisa menyebutkan atau mengatakan bahwa bis tersebut bergerak? Ya, seperti pengertian yang sudah tadi Ibu jelaskan bahwa benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda berubah terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Nah, di sini kita buat atau tentukan dulu titik acuannya yang mana, ya. Di sini titik acuannya misalnya adalah pohon, ya. Pohon dijadikan sebagai titik acuan terhadap bis. Nah, di sini gambar pertama bisnya dekat dengan pohon. Gambar kedua, ya. Gambar kedua bisnya menjauh dari pohon, ya. Jadi di sini ada perbedaan kedudukan benda, ya, bis ini tadi terhadap pohon sebagai titik acuan. Jadi apakah bis ini bisa dikatakan bergerak? Apa jawabannya? Ya, bis ini dapat dikatakan bergerak karena kedudukannya berubah terhadap titik acuan yaitu pohon. Paham ya? Selanjutnya, gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus, ya. Nah, di sini gerak lurus itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak apa saja yang biasanya ada di dalam kehidupan kita, ya? Pada kehidupan kita sehari-hari biasanya gerak ini adalah gerak yang lurus tapi tidak beraturan, ya. Jarang sekali ada gerak lurus beraturan, walaupun ada itu biasanya waktunya cepat sekali, ya. Kebanyakan gerak lurus berubah beraturan bisa berubah beraturan dipercepat dan juga berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang jarak dan perpindahan, ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh sebuah benda, ya. Jadi di sini gambar pertama, lintasan yang dilalui oleh seseorang atau suatu benda, ya, dari titik awal menuju ke titik akhir itu dia lewat mana saja itu semua dihitung. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda, ya. Perubahan kedudukan awalnya di sini. Kedudukan akhirnya di sini, berarti pindahnya adalah dari titik awal ke titik yang
akhir. Nah, jika perpindahannya berbentuk segitiga seperti ini, kalau dilihat di sini jaraknya adalah lintasan A ke B ditambah lintasan B ke C, sedangkan perpindahannya itu hanya pindah dari titik A ke titik C, ya. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik sejauh 30 meter ke arah barat, ya. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Nah, ada yang bisa, ya. Di sini memang Ibu sengaja tidak memberikan jawaban, ya. Di sini kalian Ibu minta sama-sama untuk menghitung, ya, jarak. Jarak tadi apa? Jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti lintasannya pertama ke timur 80, ya, kemudian berbalik ke barat 30. Berarti diapakan? Ditambah 80 tambah 30 adalah 110 km, ya. Sekarang perpindahannya berarti dari A ke C saja, ya. Karena titik awal, posisi awal adalah di A, titik akhir adalah di C. Berarti perpindahannya adalah 80 dikurang 30 km. Hasilnya berapa? 50 km, betul. Nah, contoh kedua. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Di sini ada utara. Ya, kalau utara di sini berarti di sini timur, selatan, barat, ya. Nah, seorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter di sini. Dari sini awalnya, ya, ke arah timur ke kanan 4 meter, lalu berbelok ke arah utara 3 meter sini. Nah, posisinya ternyata akan membentuk siku-siku, ya, di sini. Seperti contoh yang tadi, berarti jarak adalah panjang lintasan ditempuh, tinggal menambahkan jarak 4 ditambah 3 meter, hasilnya 7 meter. Bagaimana perpindahannya? Perpindahannya ditarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Ada di sini ditarik garis X. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau dilihat bentuknya di sini adalah segitiga siku-siku, berarti kita harus mengingat lagi rumus apa? Teorema Pitagoras, ya. Jadi di sini ada teori Pitagoras bahwa untuk mencari sisi miring x kuadrat, ya, sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita kuadratkan 16 tambah 9, jadi ada 25. X-nya adalah akar dari 25, yaitu didapatkan 5, ya. Kelajuan dan kecepatan, ya. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Jadi kalau ada benda yang bergerak, jaraknya berapa dihitung, waktunya berapa, nanti kita akan tahu lajunya dari benda tersebut bergerak, ya. Di sini termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contoh kelajuan adalah di speedometer motor, ya. Jadi di situ terlihat berapa kelajuan kita ketika mengendarai motor, tetapi di situ hanya nilainya saja, tidak ada arahnya. Nah, di sini rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak, satuannya meter, ya. Lalu T adalah waktu, satuannya sekon, ya. Kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama, ya. Rumusnya adalah V sama dengan sigma S per sigma T, ya. Berarti jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu, ya. V-nya kelajuan rata-rata meter per sekon. Kecepatan besarnya perpindahan per satuan waktu, rumusnya V S per T, ya. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata di sini perubahan
perpindahan bagi dengan selang waktu ya. Di sini perbedaan tadi dengan kelajuan. Kalau kelajuan tadi pertambahan jarak, kalau ini adalah perpindahan benda persatuan waktu ya. Kita aplikasikan dengan contoh soalnya seperti ini ya. Jadi kalau jarak umumnya adalah lintasan tadi ditambahkan lalu dibagikan dengan waktu, hasilnya 6 meter per sekon. Sedangkan kalau perpindahan di sini pindahnya saja. Di sini perbedaannya adalah dikurangkan 100 dikurang 50, 50 dibagi 25 2 ya. Nah, di sini kecepatan dan kelajuan rata-rata. Jadi, kalau kelajuan rata-rata jarak total bagi waktu tempuh, kalau kecepatan rata-rata di sini adalah perpindahan bagi selang waktunya. Jadi di sini pertama 30 ditambah 50 bagi 20. Kalau di sini 50 dikurang 30, 20 dikurang 0 ya. Hasilnya tentu di sini kalau kelajuan rata-rata 4 meter per sekon, kalau kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Ini berarti benda bergerak lambat ya. Kalau semakin renggang berarti akan semakin cepat. Percepatan di sini ya, besarnya perubahan kecepatan tiap satuan waktu A delta P sama dengan Pt min P0 per T ya. P0 nya kecepatan awal, Pt kecepatan pada waktu T, A percepatan T waktu ya. Nah, di sini kalau GLB gerak lurus beraturan, hasil ketukan pada ticker timer, di sini jarak antar titiknya itu sama. Grafiknya di sini dapat dilihat GLB ya. Umumnya jarak dengan waktu di sini akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Kalau kecepatan di sini konstan atau tetap. Nah, GLBB gerak benda lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. GLBB di sini grafiknya kalau posisi ya cenderung seperti ini, jadi agak bengkok seperti itu ya. Jadi akan bertambah seiring waktu. Kecepatan juga akan bertambah seiring waktu kalau percepatannya konstan atau tetap ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian tolong dikerjakan di buku paket. Ayo kita selesaikan. Di sini ada 2 soal ya. Dan rangkum materi-materi yang sudah Ibu berikan tadi di buku catatan. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dan ingat selalu jaga protokol COVID-19, jaga prokes ya. Walaupun kita di rumah saja tetap harus menjalankan 5M. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.